Taib abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Al-an nahtu ila al-mawdu' al-jadid. Hal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Apakah perintah kepada sesuatu itu berarti menunjukkan larangan kepada kebalikannya? Nah, ini judulnya kayak gitu ya. Hal amru bisyai' nahyun an diddihi. Ini pertanyaan yang sangat besar ya, yang kemudian dengan pertanyaan ini kita bisa akan mengetahuinya. Apakah seperti itu atau gimana ya? La khilafa anna sighatal amri, tidak ada perselisihan bahwa sighah al-amr, bentuk amr, if'al ya. If'al, ijlis, uktub dan seterusnya mughayyarah, beda li sighatin nahyi dengan bentuk larangan. Jadi bentuk amr ya kan? Bentuk amr dengan bentuk nahi itu beda. Amrnya if'al, nahinya la taf'al ya, seperti itu. Fayakunul amru bisyai'i, maka perintah kepada sesuatu nahyan menjadi larangan an diddihi, dari lawannya, min jihatil makna, dari segi arti, la min jihatil lafad, bukan dari segi lafadznya. Fattalabu lahu ta'alluqun wahidun bi amrayni, maka permintaan ya, permintaan itu mempunyai kaitan dengan apa? Dengan dua hal. Jadi dalam perintah ataupun dalam permintaan dari yang tinggi ke yang bawah itu mengandung dua arti sebenarnya. Contohnya apa? Fi'lus syai' wal kaffu anhu. Jadi yang pertama untuk mengerjakan sesuatu itu, kemudian arti yang kedua untuk supaya tidak mengerjakan apa yang menjadi lawan dari sesuatu itu. Nah, fabi'tibaril awal huwa amr. Kalau kita lihat dari kacamata segi yang pertama, itu namanya amr, yaitu perintah. Wa bi'tibaris tsani, kemudian dengan ungkapan yang kedua itu artinya adalah nahyun ataupun larangan. Fa idza qala lahu uskun, ya, ketika ada seseorang yang mengatakan uskun, tenanglah. Fa hadza amrun bisukun, maka ini sejatinya adalah perintah untuk tenang. Nahyun an diddihi, yaitu apa? Larangan kepada lawannya, yaitu apa? Harokah, bergerak-gerak. Ya. Jadi kalau kita berbicara sama antum nih, kelas 5 agama, tenang semuanya, tenang. Berarti apa? Ketika saya ngomong tenang, itu sejatinya juga saya apa? Memerintahkan jangan bergerak-gerak, ya, jangan ribut, ya. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ngomongnya apa? Tenanglah. Yang tersirat apa? Jangan banyak bergerak. Bisa dipahami ya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu ya dalam kancah peperangan ya dengan suatu kaum, fathbutu, tetaplah di situ ya, jangan lari ya. Wa dzkurullah, dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini apa? Ada amr. Amrnya apa? Fathbutu. Tetaplah. Fal amru bis sabat, maka perintah untuk tetap, untuk tidak lari, untuk tidak kemana-mana, nahyun. Maka apa? Di situ ada larangan. An adamis tubuh, an adamis sabat, yaitu apa? Larangan untuk tidak tenang atau tidak tetap. Amamal kufar, di hadapan orang-orang kafir, ya. Jadi ketika ada orang mukmin berperang, ya kan, kemudian bertemu dengan orang-orang kafir, kemudian komandannya mengatakan, tetap di situ, jangan kemana-mana ya. Nah, ketika perintah tetap di situ, ya, tetap di situ, itu secara tersurat. Secara tersiratnya apa? Jangan kemana-mana, ya. Jangan kemana-mana. Jadi
ketika kita memerintahkan sesuatu, meminta kepada seseorang, hakikatnya kita apa? Memerintah kepada dua hal. Roshan, tertawalah atau tersenyumlah. Berarti apa? Roshan harus senyum, ya kan? Karena wajib, ya. Berarti mengandung apa? Mengandung roshan supaya nggak senyum, ya. Dia harus senyum. Nah, itu artinya. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya. Fatin, nangislah, ya. Ketika ngomong menangislah, perintah menangislah, maka Fatin harus menangis. Nah, di situ ada larangan. Larangan apa? Larangan supaya si Fatin tertawa-tawa, tapi nangis gitu ya, nangislah. Wa qad dalla 'ala dzalika qauluhu ta'ala. Kemudian juga ada dalil lagi yang menunjukkan ya terkait dengan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan dalam keadaan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kabur, jangan melarikan diri. Nah, ini contoh terkait dengan apa? Perintah fasbutu di situ itu apa? Mengandung nahyun an adamil isbat, ya. Wa misaluhu aidan. Kemudian contoh yang lainnya. Al-amru bil qiyami fis shalah nahyun. Nahyun an diddihi wa huwal julus, ya. Jadi ada perintah untuk mendirikan sholat. Sholatlah kalian, sholat duhur umpamanya, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat apa ya. Ketika ada perintah sholat, ya, kemudian sholatnya berdiri, maka apa? Di situ apa? Tidak dibolehkan sholat itu duduk. Umpamanya kelas 5 agama, sholatnya berjamaah, Allahu Akbar. Tapi apa? Sholatnya duduk semuanya. Maka apa? Dia tidak mengindahkan perintah yang ada, tidak mentaati perintah yang ada. Maka yang terjadi adalah batal. Ketika tidak ada udzur syar'i. Kenapa? Karena perintah sholatnya adalah dengan berdiri, bukan dengan duduk. Jadi ketika ada perintah sholat berdiri, maka di situ ada larangan untuk apa? Sholat sambil duduk. Fa'idza jalasa min qiyamihi asna'a sholatil fardi, ketika ada seseorang yang diperintahkan sholat untuk berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat, ya kan? Di tengah-tengah sholat, mungkin karena imam bacanya surah Al-Baqarah mungkin ya, pegel ya, akhirnya dia duduk ya. Duduk tapi bukan karena pegel ya, duduk karena malas saja. Umpamanya, amdan, sengaja, li ghairi udhrin, tanpa ada dasar udhur, tidak ada alangan untuk dia apa? Supaya duduk. Batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Sholatnya menjadi batil, sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mentaati perintah dari yang memberikan perintah supaya sholatnya dengan keadaan berdiri. Li'anna amrohu bil qiyami, karena ketika perintah sholatnya itu dengan berdiri, nahyun, maka ada di situ larangan. Lahu bagi orang tersebut anil julus, untuk sholat sambil duduk. Kemudian sekarang kebalikannya. Wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi min jihatil ma'na, la min jihatil lafadz. Larangan kepada sesuatu itu sejatinya adalah perintah kepada lawan dari larangan tersebut, min jihatil makna, dari segi arti, la min jihatil lafzi, bukan dari segi lafaz, ya. Contohnya apa? Fa idza qala lahu, ketika ada orang yang berkata kepada si fulan, "Hei fulan, la tatharrak, jangan bergerak." Fa hadza nahyun. Maka ini apa? Larangan, anit taharruk,
larangan untuk bergerak. Amrun bididdihi, perintah untuk melakukan yang lawannya, yaitu apa? As-sukun, tenang. Ya. Jadi ketika kita merintahkan jangan bergerak, ya, maka di saat itu pula, ya kan, secara tidak langsung memerintahkan kita untuk apa? Tenang. Untuk supaya kita santai, tidak banyak bergerak-gerak. Semoga bisa dipahami ya. Wal amru bisyai' nahyun an jami'i adadihi. Perintah kepada sesuatu itu larangan ya untuk melakukan semua apa yang menjadi lawan daripada lawangan tersebut. Contohnya apa? Fa idza qala lahu kum, ya. Ketika ada seseorang yang memerintahkan kepada si fulan, kum, berdiri. Fa inna lahu addadan. Maka kum ini, berdiri ini, ya, itu mempunyai lawan daripada berdiri. Apa lawannya? Qu'udun, duduk. Ruku'un, ruku'. Sujudun, sujud. Ibtija'un, tidur sambil berbaring. Wa huwa manhiyun an dzalika kulluh, ya. Semuanya apa? Lawan-lawan tadi, ya, lawan-lawan daripada berdiri itu menjadi tidak boleh dilakukan. Kelas 5. Berdiri semuanya. Ini kan perintah, ya kan? Berdiri semuanya. Tiba-tiba ada siapa? Rausan. Dia apa? Ruku. Kemudian Fatin. Dia duduk. Kemudian ada lagi yang berbaring-baring. Kira-kira yang memberikan perintah marah tidak? Marah, ya kan? Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi memerintahkan sesuatu itu berarti apa? Melarang dari semua lawan dari apa yang diperintahkan. Wan nahyu 'anil syai'i amrun bi ahadi adadihi faqat. Nah, ini beda ya. Kalau tadi perintah sesuatu berarti apa? Semua lawan daripada perintah itu tidak boleh dikerjakan. Nah, kalau sekarang wan nahyu 'anil syai', larangan kepada sesuatu, amrun itu berarti apa? Perintah bi ahadi adadihi faqat. Itu perintah untuk melakukan salah satu daripada lawan apa yang dilarang. Contohnya, fannahyu 'anil qiyam amrun biwahidin min adadihi min al-qu'udi awil ibtija'i wa ghairihima li husul al-imtithal bidzalikal wahid, ya. Jadi kalau saya melarang kepada kelas berapa ini? Kelas 5 agama. Wahai santri-santri kelas 5 agama, kalian semuanya berdiri semuanya. Jangan berdiri ya. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Maka apa? Boleh ya, boleh. Salah satu ataupun kalian itu melakukan rukuk boleh ya. Boleh juga duduk juga boleh. Kemudian berbaring juga boleh. Yang penting jangan berdiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi al-amru bisyai' nahyun an jami'i adadihi. Ketika perintah, maka apa? Berarti larangan semua daripada lawan perintah. Tapi kebalikannya, ketika ada larangannya, maka apa? Maka apanya? Perintah untuk melakukan salah satu daripada lawan yang dilarang tersebut. Contohnya adalah ketika saya tadi mengatakan, berdirilah semuanya. Maka apa? Otomatis di situ apa? Larangan duduk, larangan rukuk, larangan berbaring, dan seterusnya. Ketika amr, jangan berdiri, ya, maka apa? Kalian boleh melakukan salah satu daripada lawan dari berdiri. Boleh duduk, boleh rukuk, boleh berbaring, dan seterusnya. Nah, ini maksud daripada apa? Wan nahyu 'anis syai'i amrun bi ahadi addadihi faqat. Wa'lam anna hadhihi al-mas'alah min al-masail allati kathurat fiha ara'ul usuliyyin wal fuqaha. Ya. Jadi perkara ini, perkara terkait dengan perintah kepada sesuatu,
berarti larangan kepada lawan dari yang diperintah, itu adalah pembahasan problem-problem ya yang dibahas oleh para ahli usul wal fuqaha dan ahli fikih wa tanawwa'at madzahibuhum. Kemudian banyak macam corak daripada mazhab terkait dengan ini. Artinya apa? Banyak pendapat terkait dengan hal ini. Wasshawab. Nah, kemudian semua yang pendapat-pendapat tadi yang paling benar apa? Fiha ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut pensyarah kitab ini, yaitu pensyarah kitab siapa? Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Apa yang paling benar adalah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim warajjahahu Asy-Syinkiti dan dikuat oleh Asy-Syinkiti. Ini Singkit ya, sebuah daerah Singkit itu terkenal dengan apa? Hafalannya yang sangat luar biasa. Rahimahullahul jami', semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada semuanya, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan juga Asy-Syinkiti. Apa pendapat mereka? Apa pendapat dari tiga orang ini? Annal amra bisyai'i, bahwa perintah kepada sesuatu laisa huwa ainun nahyi an diddi, ya. Bukan perintah kepada inti larangan dari lawannya. Walakinnahu yastalzimhu, akan tapi itu sudah menjadi kewajiban, ya. Li'anna talaba syai'i talabun lahu bidzat. Karena meminta sesuatu itu berarti apa? Meminta atau menuntut kepada zatnya. Walamma huwa min daruratihi. Nah, ketika zat itu tidak bisa dilakukan kecuali harus apa? Melakukan ain an-nahyi atau inti dari larangan, maka apa? Itu juga biluzum, harus dilakukan. Itu masuk kepada mimbabi apa? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ya. Segala sesuatu tidak akan sempurna menjadi sebuah kewajiban kecuali ketika ia melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Faqauluka, ini contohnya. Perkataan Anda, uskun, tenang, yastalzimu, maka apa? Mewajibkan, nahyuka, yaitu apa? Larangan, anil harakah, dari bergerak. Li'annal ma'muru bihi, ya kan? Karena apa? Karena sesuatu yang diperintah yaitu uskun, ya, la yumkin, dia tidak akan mungkin wujuduhu, untuk menjadi sebuah kenyataan perintah yang bisa dilakukan ma'at talabbusi, dengan dicampur bididdihi, dengan sesuatu yang bertentangan, ya kan? Jadi ketika kita merintah tenanglah, ya kan? Kemudian kok tiba-tiba dia nggak tenang, ya nggak akan tercapai, ya. Kecuali harus melarang dia untuk bergerak, nah, maka barulah tercapai, ya. Maka barulah tercapai apa? Tercapai apa yang diperintahkannya. Tenanglah, ya kan? Tenanglah. Ketenangan tidak akan didapatkan kecuali apa? Orang itu tidak bergerak. Ini maksudnya, ya. Ini namanya ainun nahyi, inti dari larangan. Tetapi perintah itu bukan inti dari ainun nahyi ini, ya. Perintah itu intinya apa? Intinya ya tenanglah gitu. Nah, tapi ainun nahyi ini atau bergerak-gerak ini apa? Dia tidak akan bisa untuk mencapai ketenangan kecuali harus meninggalkan, tidak bergerak. Maka tidak bergerak ini, ainun nahyi ini, menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban kenapa? Karena untuk mendapatkan sebuah ketenangan itu salah satunya apa? Tidak bergerak. Bisa diingat ya, bisa dipahami ya. Karena tidak mungkin ya sesuatu itu bercampur dalam satu perintah, ya kan? Umpamanya nih, jangan bergerak, perintah ini perintah kan, bergerak, ya kan? Tapi di salah satu ketika dia melakukan ketaatan untuk tidak bergerak, ya, dia apa? Bergerak-gerak, ya kan? Maka tidak akan bisa mungkin
antara bergerak tidak bergerak campur jadi satu, tidak mungkin. At-talabus bididdihi la yumkin, ya. Jadi mencampur antara sesuatu yang dilarang dengan melakukan apa yang dilakukan itu, maka dia tidak akan bisa dilakukan. Sesuatu yang diperintah ya untuk tenang, ya kan, tidak mungkin ketenangan itu akan dicapai kecuali apa? Orang itu apa? Meninggalkan hal-hal yang membuat tidak tenang tadi. Maka hal-hal yang tidak membuat tenang tadi itu menjadi sebuah kewajiban untuk apa? Untuk mendapatkan supaya apa yang dituntut oleh orang yang memberikan perintah itu terjadi. Wan nahyu 'anis syai' yastalzimul amr bididdihi. Kemudian larangan kepada sesuatu itu menjadikan apa? Perintah kepada apa? Lawannya. Li'annan nahya, karena larangan anis syai' kepada sesuatu, ya. Jadi ketika seseorang melarang orang terkait dengan sesuatu, talabun litarkihi bidzat, maka sejatinya apa? Itu adalah bentuk perintah, ya, bentuk permintaan untuk meninggalkan sesuatu itu. Wali fi'li ma huwa min daruratit tarki bil luzum. Maka kemudian apa? Ketika seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang dilarang oleh seseorang itu kecuali dengan apa? Memerintah dengan sesuatu, maka perintah sesuatu itu menjadi apa? Sebuah kewajiban. Contohnya nih, contohnya. Faqauluka, maka perkataan Anda, la tataharrak, jangan bergerak. Rausan, jangan bergerak. Yastalzim amruka bis sukun. Ketika saya ngomong jangan bergerak, Rausan, ya, maka apa? Di situ mengandung apa? Mengandung sebuah perintah supaya Rausan tenang gitu loh. Ya. Li'annal manhiya anhu, dikarenakan apa? Sesuatu yang dilarang itu, ya. Apa sesuatu yang dilarang? Bergerak. La yumkin, tidak akan mungkin untuk dijadikan kenyataan ma'at talabus, dengan dicampur bididdihi dengan sesuatu yang menjadi lawannya. Rosan, jangan bergerak. Nah, Rosan ini tidak akan bisa memenuhi perintah, memenuhi larangan daripada Ustadz, ya kan? Kecuali dia apa? Kecuali apa? Dia harus tenang. Maka tidak mungkin ketenangan dengan apa? Bergerak-gerak dicampurkan. Tidak akan mungkin. Nah, ini inti daripada permasalahan pada kesempatan kali ini, ya. Hal amru bisyai' nahyun an diddihi, ya. Oke, anak sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kuis sebelum kepada bab berikutnya, yaitu terkait dengan an-nahyu. Silahkan ada yang bisa memberikan kesimpulan daripada yang kita terangkan terkait dengan judul halil amru bisyai' nahyun an diddihi. Dibuka. Silahkan. Ya, silakan, Rausan. Silakan Arfan. Jadi amr itu adalah larangan terhadap lawannya. Perintah itu adalah larangan terhadap lawannya. Terus di sini disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Di sini diperintahkan untuk menetap. Kalau misalnya dalam perang nggak boleh lari gitu. Jadi menetap itu adalah perintahnya. Sedangkan lawannya yaitu berlari itu otomatis akan menjadi nahi, akan menjadi larangan dalam berlari, kabur dalam peperangan. Terus nahyun itu kalau ada larangan maka akan lawannya itu akan menjadi perintah. Tapi perintahnya itu cuma satu gitu. Misalnya kayak mana ya? La takum. Janganlah kamu berdiri, maka kamu boleh
duduk, boleh tidur, boleh berbaring, dan lain-lain, kecuali berdiri. Jadi wajib pilih salah satu gitu, bukan semuanya. Sedangkan kalau amru anisyai, perintah terhadap sesuatu, itu akan menjadi larangan terhadap semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita suruh berdirilah, maka kita nggak boleh duduk, nggak boleh tidur, nggak boleh yang lainnya, terbang. Terus Iya. Terus selanjutnya, dalam permasalahan ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama. Cuman menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, yang paling benar itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, yaitu bahwa perintah terhadap sesuatu itu tidak semata-mata larangan gitu. Maksudnya memang udah otomatis itu. Kalau misalnya kita memerintahkan, nggak mungkin memerintahkan sesuatu itu, melakukan sesuatu itu bisa langsung sekalian dikerjakan itu. Misalnya la tataharrak, misalnya uskun, diamlah, maka otomatis kita nggak bakal bergerak gitu, udah jadi otomatis gitu. Nah, begitu juga dengan nahi, kalau misalnya diminta la tataharrak, janganlah bergerak, maka otomatis kita akan diam gitu, maka jadi perintah untuk diam gitu. Mungkin ya. Baik, jazakallah khair ya Arfan. Ada lagi? Nggak ada ya? Insya Allah bisa dipahami ya, mudah. Tinggal nanti dibaca terus. Ustadz mengingatkan, jadi ini kayaknya minggu depan ini ya, UTS. Yes. Minggu Iya, depan Ustaz. kan? Oh ya. Jadi Ustadz ingin berikan apa? Kisi-kisi bukan ya? Apa namanya? Petunjuk ya. Jadi Ustadz sudah membuat soal ya. Ustadz buka dulu ya sebentar ya soalnya supaya mudah. Misal nggak kelihatan sampai di situ kan ya?